Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Danusyah dari RRI Sorong. Dan di edisi hari ini kita akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi adat, budaya, dan seni Papua yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kita akan membahasnya bersama dengan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya, dan saat ini saya bersama dengan Pak Ehud Kalaibin, unsur adat Kabupaten Sorong. Pak Ehud, apa kabar? Baik. Terima kasih hadir bersama kami nih di obrolan budaya RRI Net hari ini. Nah, Pak Ehud, kita tahu sendiri bahwa MRP ini kan merupakan representasi kultural orang asli Papua ya, dengan berbagai tugas yang dihadirkan dan diberikan, termasuk ruang lingkup di dalamnya mengenai perlindungan adat, budaya, seni yang ada di wilayah Papua tentu saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari awal seputar kultur, kemudian seputar perlindungan, progres yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Tapi mungkin sebelumnya bisa dijelaskan sedikit dulu Pak Ehud mengenai MRP ini sendiri, kira-kira seperti apa, kemudian dari unsur budaya yang menjadi tugas Pak Ehud sendiri ini juga kira-kira bergeraknya atau ruang lingkupnya apa saja begitu Pak Ehud, silakan. Baik, makasih ya. Selamat sore. Salam RRI pertama. Kemudian terima kasih atas pertanyaannya. Yang berikut adalah berkaitan dengan pelantikan MRP dulu. Iya. Ya, pelantikan MRP ini kan pada tanggal 14 Desember kemarin tahun 2013. Itu karena dengan adanya lahirnya MRP ini karena adanya otonomi khusus yang dikhususkan oleh pemerintah pusat kepada ya wilayah Papua pada umumnya. Kami bersyukur di provinsi yang baru atau provinsi DOB, Provinsi Papua Barat Daya ini sudah terbentuk pada tanggal 9 Desember kalau nggak salah. Terus kemudian kami juga bersyukur karena dengan adanya lembaga kultur yang dibentuk di Provinsi Papua Barat Daya ini. Artinya untuk memperpendek wilayah pemerintahan atau mungkin wilayah adat dari masing-masing adat dan budaya yang ada di wilayah Papua ini. Memang kelihatannya orang Papua ini banyak, tapi kan terdiri dari masing-masing adat istiadat. Jangan salah, orang asli Papua yang ada di provinsi Papua Barat ini, Papua Barat Daya ini juga ya masing-masing dengan budaya, karena berdasarkan suku. Nah, justru dengan adanya berdasarkan suku itulah maka di sini juga banyak orang asli Papua yang berdomisili di wilayah provinsi Papua Barat Daya ini. Nah, jadi dengan adanya kehadiran lembaga ini kami rasa bahwa orang asli Papua kami rasa bahwa itu sangat bagus, baik. Artinya bahwa selama dari leluhur terus kemudian sampai ke dibentuknya pemerintahan terus sampai hari ini orang asli Papua ini ya artinya bahwa belum merasakan suatu semacam perlindungan. Artinya pertama dari negara kepada orang asli Papua itu. Dengan adanya lahirnya undang-undang otonomi khusus jilid pertama sampai hari ini jilid 2, artinya bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 itu sudah mulai membuat sehingga orang Papua ini selagi semakin kelihatan. Terus kemudian adat istiadat dari orang asli Papua itu mulai diketahui, terus kemudian mulai dilindungi gitu. Kenapa demikian? Nah, orang Papua ini pada umumnya memang mereka terikat sekali dengan adat istiadat dan budaya itu. Nah, sehingga kami rasa bersyukur. Nah, sehingga ke depan orang Papua terus menjaga adatnya, budayanya berdasarkan subsukunya.
Mungkin saya rasa itu sementara dulu. Oke, itu yang kemudian menjadi latar belakang terciptanya ruang lingkup yang hadir dari tanah Papua ini, khususnya di wilayah Papua Barat Daya, untuk mengakomodir perlindungan terhadap seni, adat dan budaya, begitu ya Pak Ehud ya. Nah, kalau dari unsur adat yang kemudian juga menjadi ruang lingkup Anda, terutama di wilayah Kabupaten Sorong, mungkin bisa diinformasikan juga kurang lebih kira-kira kalau di Papua Barat Daya ini ada berapa banyak suku, ada berapa banyak budaya yang ada yang hadir begitu? Iya. Langsung ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi kalau untuk sub-suku yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, saya rasa bahwa kalau dihitung banyak. Iya ya, kita tahu ada, kalau setanah Papua ini ada ratusan ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Iya, banyak. Karena kalau dihitung pasti sukunya, terus belum dihitung lagi masing-masing marga yang ada di dalam suku itu. Contoh seperti kami suku Moi. Sukunya suku besar yang suku Moi. Yeah. Tetapi di dalamnya ada marga-marganya. Nah itulah, dengan adanya marga-marga itulah mereka ini yang mempertahankan, mereka punya contoh misalnya tanah adat. Yeah. Terus kemudian kalau bicara mempertahankan suku berarti nanti budayanya. Tanah adat ini harus dijaga dengan baik. Sehingga dari sisi marga yang satu dengan marga yang lain dapat mengetahui dan mewarisi itu. Terus kemudian ya memberikan informasi ini kepada turun-temurun sehingga tidak boleh salah. Artinya tanah adatnya tadi. Nah, sehingga kalau misalnya bicara kalau budayanya untuk orang asli misalnya orang Moinya ya tetap satu. Terus kemudian nanti agak beda lagi dengan marga suku-suku yang lain. Misalnya ada di sana Biak, Serui, terus kemudian ada Ayamaru, terus ada Inawatannya dan lain-lain. Yang kami sendiri dari suku Moi kami tidak bisa mendeteksi bahwa nanti adatnya mereka kayak begini, budaya mereka kayak begini, enggak. Kami tidak bisa sangkut paut ke situ karena memang kelihatan kami suku Moi ini memang tidak bisa mengatur suku-suku yang lain punya adat istiadat. Yang pasti dengan ciri khasnya masing-masing. Dengan ciri khasnya masing-masing. Filosofinya masing-masing yang sangat dalam sekali ya. Yeah. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana kondisi real di tengah-tengah masyarakat terkait kondisi adat, budaya, seni saat ini, Pak Ehud? Sebenarnya masyarakat adat ini mereka sangat membutuhkan ada dorongan dari pemerintah daerah. Mungkin salah satunya pemerintah provinsi, pemerintah daerah setempat. Bila perlu ada dorongan dari pemerintah pusat untuk bagaimana melestarikan budaya itu. Nah, budaya seni ini kan contoh misalnya tarian. Yeah. Kalau misalnya di daerah Jawa kan tarian Jaipongan ini kan sudah internasional dia. Bagaimana tarian adat orang asli Papua ini bisa dikasih internasional? Caranya seperti apa? Latar belakang masyarakat yang membuat bentuk sangkar-sangkar budaya ini kan mereka nggak punya modal. Dan setidak-tidaknya harus ada dorongan dari pemerintah. Entah mungkin lewat dinas sosial atau mungkin dinas apa begitu. Atau mungkin dibentuk lagi mungkin dinas seni budaya atau seperti apa. Dan itu harus kita sangat membutuhkan. Karena begini jujur ya, kalau mau dilihat budaya orang asli Papua sangat unik. Dia sangat unik. Nah, jadi kalau memang misalnya ini kalau didorong dengan baik, maka pasti bukan hanya orang asli Papua, mungkin teman-teman Nusantara yang lain, budaya-budaya yang lain juga akan ikut. Kita akan membawa itu sampai ke dunia internasional, bahwa ini loh jati diri Indonesia. Nah, kalau sudah sampai ke situ kan kita nggak bisa bicara tentang budaya lagi, tapi jati diri Indonesia. Kenapa? Karena budaya ini kan kita bawa sampai ke dunia internasional. Mungkin seperti itu. Tapi bukankah memang sampai sejauh ini sering sekali adat budaya Papua ditampilkan? Misalnya lagi ada sebuah acara, pasti ada tari adat Papua dan lain sebagainya, Pak Ehud. Sekarang nanti yang menjadi pertanyaan baliknya begini. Nah, sekarang kolaborasinya ini cuma hanya daerah nih loh. Apakah kalau memang misalnya ada misalnya acara-acara khusus misalnya di pusat gitu, orang tarian-tarian budaya Nusantara ini, budaya-budaya Papua ini dibawa ke Jakarta apa enggak?
Oh iya ya, berarti lebih nanti di sini saja baru ada begitu ya. Itu. Tidak dibawa sampai ke berbagai acara-acara ya. Taruhlah acara-acara internasional ya. Ya, tahun nasional. Nah, gitu. Jadi artinya bahwa nasional dulu yang kita butuh. Nah, nanti kalau memang misalnya mau masuk ke internasional kan berdasarkan event. Iya. Ya, mungkin event Asia atau mungkin Eropa atau mungkin Amerika Latin. Ya, otomatis ya nanti budaya ini kan bisa kita bawa ke sana. Nah, itu. Tapi kalau selama ini kita lihat, ya mungkin cuman hanya di wilayah sendiri sih. Dia tidak berkembang kemana-mana. Nah, jadi dengan sendirinya setelah nanti hari ini mereka begitu lakukan kegiatan ini seni atau tarian tadi, ya setelah itu vakum. Dia tidak berkembang lagi. Nah, karena tidak ada dorongan yang tadi saya bilang. Iya ya, meskipun sebenarnya juga beberapa kali kita sering melihat ada beberapa acara-acara nasional yang sebenarnya juga menampilkan tarian adat Papua seperti itu. Tapi ya seperti yang Pak Ehud katakan tadi ya sudah hanya sebatas itu begitu ya. Selesai dan seperti tidak ada keberlanjutan seperti misalnya tari dari Bali, dari beberapa daerah di tanah air yang sudah menjadi ciri atau bagian lah dari misalnya dari orang mancanegara, dari turis asing kalau melihat Indonesia tuh identiknya tuh misalnya Bali dan yang lain begitu ya. Kalau dari Papua ini masih belum tergambar dengan besar lah, mungkin kita bisa katakan seperti itu. Nah, selain dorongan Pak Ehud, ini kan kalau kita berbicara dorongan, salah satu dorongannya tentu saja ada pada MRP ini yang telah hadir begitu. Tapi apa yang kemudian juga bisa dilakukan agar tidak stagnan hanya di situ-situ saja? Dan dorongan seperti apa lagi nih kira-kira yang harus hadir memberikan dorongan besar Pak Ehud agar memang adat istiadat, seni, budaya ini bisa dikenal lebih luas lagi, menjadi gambaran keindonesiaan kita juga begitu Pak Ehud? Jadi selama ini hampir kurang lebih 4 bulan kami di MRP. Memang seketika kami lihat regulasi yang dari kementerian, lalu dibentuklah Pergub yang menjadi marwahnya dari orang asli Papua itu. Nah, jadi kita lihat di sana bahwa masih ada beberapa kekurangan. Apa saja itu? Ya, contoh seperti yang tadi seni budaya ini. Seni budaya ini harus dia dimuatkan dalam salah satu pasal atau ayat bagi orang asli Papua. Nah, sehingga ke depan MRP kalau mendorong seni budaya ini tidak dikatakan tidak abal-abal. Artinya bahwa MRP dorong ini budaya atau seni ini masuk di pasal berapa, ayat berapa. Nah, ini yang perlu, nanti regulasi itu kita akan bikin. Kedepannya kita akan nanti bikin dan kita akan nanti bawa. Lalu ini kita bawa kepada pemerintah pusat dalam artian bahwa mungkin Mendagri, terus kemudian mungkin di sana siapa yang berkaitan dengan ini. Kita bawa ke sana dan kita tunjukkan. Ini loh yang masih ada kekurangan. Nah, sehingga nanti ke depannya mungkin bisa masuk ke mungkin Otsus jilid 3 atau Otsus jilid berapa begitu kita nggak tahu. Karena ya kita tahu bahwa Papua ini masih ada dalam wilayah kekhususan. Nah, jadi mana yang kekurangan di daerah mungkin kita bisa usulkan ke pemerintah pusat. Nah, sehingga mungkin ada penambahan atau mungkin ada yang belum dimasukkan ya kita masukkan. Nah, mungkin seperti itu. Berarti memang harus ada regulasi yang tercantum. Harus tercantum dalam sebuah katakanlah regulasi hukum ya, Pak Ehud ya, yang bisa menjadi dorongan juga dan jelas tegas pula, begitu ya. Jadi sehingga orang asli Papua tidak tahu, oh ini loh budaya kita sudah masuk di pasal ini, ayat ini. Nah, contoh kayak yang sekarang kita lihat, Pergub ini kan 54, 106, 107 bicara tentang pendidikan, 106 dia bicara tentang hak ulayat dan lain-lain. Nah, maka kalau misalnya sudah masuk ke situ berarti otomatis mana yang kurang, berarti nanti kita dorong dia. Nah, begitu, sehingga dia tercover betul di pemerintah pusat. Lalu sejauh ini apa yang kemudian menjadi kendala Pak Ehud? Nah, yang pertama, sebelum dijawab Pak Ehud, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa, masih di Obrolan Budaya RRI Net dari Sorong, Papua Barat Daya.
pendidikan cuma satu di dunia. Lewat kasih lambung artis-artis di India, ternyata di KTP orang asli Indonesia. Kodong, trakosong, janda-janda mulai main gila, pembohong, jago dong, janda-janda dompu gaya gila. Belangnya, belangnya minyak lombo, ada tunggu ada nona, tapi dapat janda dado. Tum cekelele, tum cukar deleng bohong. Tum cekelele, tum sa dapat tipu 1-0. Orang tua mama kalau bagaya tung kena racun, ampun. Cara percaya kalau dia janda karena dia cantik, kasih kalah putus. Sesuka baru kaget dari belakang, tak mungkin kasih batal perasaan. Nanti siapa yang tanggung jawab akan? Ternyata janda pintar kasih nyaman. Body asli beda tinggi gape, foto pakai iPhone jadi bagus sampai. Sekira masih pucuk masih anak SMA, padahal sudah akar janda punya anak 3. Janda paling mengerti, paling paham sekali. Laki-laki pukode dari mata ke hati. Janda kalau servis orang tinggal duduk manis, tak mungkin kasih lewat harus makan kasih habis. Belangnya, belangnya minyak lombo, ada tunggu ada nona, tapi dapat janda dado. Tum cekelele, tum cukar deleng bohong. Tum cekelele, tum sa dapat tipu 1-0. Janda minyak janda minyak Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net dari Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya Danusyah dan saya juga masih bersama Pak Ehud Kalaibin, unsur adat Kabupaten Sorong. Kita lanjut lagi Pak Ehud. Tadi sudah dijelaskan berbagai hal, dorongan-dorongan yang memang penting sekali untuk dilakukan, termasuk salah satunya adalah regulasi yang memang harus ditegaskan lagi begitu. Tapi sejauh ini sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga hal-hal seperti ini yang harusnya sebenarnya kalau mau kita pikir bersama nih Pak Ehud, harusnya bisa diimplementasikan dari dulu gitu Pak Ehud. Apa kendala-kendalanya? Ya, jadi kendalanya pertama itu pendidikan baru difokuskan pada saat reformasi. Nah sekarang penjelasannya begini, kalau orang tidak sekolah, bagaimana dengan dia mau tahu segala sesuatu? Nah kita lihat presentasinya dari tahun 70-an, 80, terus sampai 90-an itu berapa banyak sih orang Papua yang sekolah di Jawa sana? Nah, maka mindset berpikirnya seseorang harus berdasarkan pendidikan. Nah, minta maaf itu mungkin agak lambat di situ. Nah, tetapi dengan seketika adanya reformasi, nah mungkin ada beberapa baru, kalau saya lihat mungkin baru 1% atau belum mencapai 1%. Ada nggak biaya pendidikan bagi orang asli Papua yang harus mereka pergi ke sekolah keluar, entah mungkin mau di dalam negeri atau mungkin mau ke luar negeri, itu berapa persen? Saya nggak tahu daerah lain, tapi khususnya untuk dengan adanya kehadiran Provinsi Papua Barat Daya. Nah, bila perlu harus didata, beberapa banyak. Untuk lebih jelasnya, orang asli Papua ini kan banyak. Minta maaf saya bicara dari situ dulu. Iya. Karena orang Papua ini yang tadi saya bilang berbagai subsuku. Mestinya harus ada keadilan di sana dari pemerintah. Misalnya suku Moi berapa banyak, terus kemudian suku A3 berapa banyak, suku Biak berapa banyak, Sirui dan lain-lain, itu berapa banyak. Terus ada keadilan di situ. Nah sehingga mahasiswa-mahasiswa yang dikasih sekolahkan keluar daerah itu, mereka pulang apa yang mereka bisa memperoleh. Dan apa yang dibuat untuk kalangan masyarakat bagian paling bawah. Nah, itu yang kita perlu. Karena bikin sepengetahuan seseorang kalau tidak disertai dengan pendidikan nggak bisa.
Tidak bisa. Berarti dimulai dari mindset itu dulu Harus ya? dari mindset dulu. Dari mindset itu dulu, seketika seseorang sudah dibentuk dengan adanya pengetahuan berdasarkan pendidikan itu, baru seseorang itu mungkin atau bisa membuat perubahan. Kita nggak usah bicara banyak, seseorang ilmiah yang membuat buku, menciptakan buku atau menulis buku. Ya, latar belakangnya dari mana? Dia harus bersekolah dulu. Setelah itu baru dia praktekkan. Baru itu segala sesuatu bisa jadi. Kalau nggak bisa jadi. Itu percaya itu. Nah, seperti begitu. Oke. Langkah selanjutnya setelah mindset, dalam hal ini pendidikan yang harus didapat atau ditanamkan memang sejak awal. Apalagi kendala-kendala lainnya yang mungkin dalam hal ini sebenarnya bisa diimplementasikan, Pak Ehud. Tapi kesini tidak bisa begitu. Apalagi kan ada semacam opini lah bisa dikatakan seperti itu, bahwa MRP ini juga hadirnya juga karena politis sifatnya begitu. Bagaimana Anda juga bisa kemudian menjelaskan hal ini sehingga hal-hal seperti ini jadi sering terlupakan, padahal sebenarnya bagian dari program ruang lingkupnya ada, Pak Ehud. Iya. Mungkin saya coba menjelaskan dari pertama, kalau dilihat, kalau misalnya di database database orang berpendidikan itu lebih sedikit daripada orang yang tidak berpendidikan. Nah, pertama yang sama sekali tidak berpendidikan. Terus yang berikut yang berpendidikan tapi putus pendidikan. Nah, artinya bagi saya seharusnya BLK sana yang ada di kilometer 9 itu program itu pembukaan setiap semacam kursus lah. Itu apa sih bidang-bidangnya apa di situ? Nah, artinya bahwa mereka yang putus sekolah ini kita kemanakan mereka? Kita buat mereka seperti apa sehingga mereka bisa mandiri. Jadi seketika kalau misalnya mereka dibina di BLK sana, seketika mereka keluar, kan mereka nggak punya jasa, tapi mereka punya sertifikat. Dan sertifikat itu sertifikat yang harus handal, yang bisa dipakai untuk menggantikan jasa itu, untuk mungkin mereka bisa melakukan dengan adanya sertifikat itu mereka bisa pakai ke pihak, mungkin contoh misalnya perusahaan-perusahaan. Itu mereka bisa pakai untuk melakukan aktivitas pekerjaan, dan itu membuat mereka mempunyai lapangan kerja. Nah, terus kemudian pemerintah pusat harus punya tanggung jawab untuk melakukan pemerintah pusat, terus kemudian pemerintah provinsi, bahkan pun sampai ke pemerintah daerah, distrik, lurah, kampung dilibatkan. Beberapa sih orang asli Papua yang sementara ini yang masih hidup di luar. Artinya bahwa yang tidak punya pekerjaan, lapangan pekerjaan. Dan itu betul harus didata ke sana. Yang sekarang ini kita cuma hanya lihat sensus penduduk, tapi secara global. Tidak ada sensus penduduk yang secara khusus, yang dikhususkan kepada di mana tempat tinggal daripada orang asli Papua, sehingga tahu persis berapa persen. Kita tahu persis berapa persen orang asli Papua yang sementara ini dikatakan penganggur lah, atau tidak punya pekerjaan. Nah, kadang-kadang mereka yang punya jasa, kenapa tidak dilibatkan untuk harus dikasih lapangan pekerjaan? Baik, itu adalah hal-hal dasar yang memang harus diberikan kepada orang asli Papua sebagai modal dasar pembentukan mindset, pendidikan dan seterusnya, agar semuanya ini bisa berjalan secara beriringan, bisa berjalan ke adat, budaya dan bahkan juga seni yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini ya, Pak Ehud ya. Dan kemudian juga Pak Ehud, kita tahu sendiri ini zaman sekarang ini perkembangan teknologi, sebenarnya jika dimanfaatkan kita bisa menggunakan teknologi yang ada ini untuk mempromosikan berbagai adat, seni dan budaya yang ada di Papua Barat Daya ini sampai ke seluruh dunia lah, Tom bisa katakan seperti itu. Tapi di sisi lain ini Tom juga tahu, Pak Ehud, bahwa adanya perkembangan teknologi yang pesat, hadirnya sosial media jika tidak digunakan secara baik, ini juga bisa membuat orang nih jadi lupa, tong jadi tinggalkan tong punya adat istiadat, tong punya budaya, tong punya seni. Nah, untuk melihat hal ini, apa yang bisa dilakukan juga kira-kira ke depan oleh MRP untuk bisa
meminimalisir hal-hal ini dan kemudian bisa mengoptimalkan hadirnya teknologi untuk mengembangkan berbagai adat istiadat, budaya, seni yang ada di Papua Barat Daya ini, Pak Ehud? Ya, pertama nanti kajiannya yang kami lakukan bicara tentang seni budaya orang asli Papua. Nanti dia akan terbentuk di sangkar-sangkar budaya. Kita akan nanti kunjungi sangkar budaya adat istiadat mana yang dari berbagai suku ini, yang sementara ini yang masih di yang sementara ini yang masih lagi berdiri atau sampai hari ini masih berjalan lah, dikatakan seperti itu. Nah, terus kemudian MRP Papua Barat Daya nanti akan melakukan kerjasama, atau nanti kami akan melakukan perbincangan dengan pemerintah provinsi, daerah, terus kemudian daerah dalam maksud bahwa kabupaten-kabupaten, sehingga bahwa sangkar-sangkar budaya ini diperhatikan. Terus kalau bicara misalnya kami dorong sangkar budaya, MRP sendiri nggak punya uang. Oke. Jujur aja, MRP sendiri tidak punya uang. Tapi dengan adanya kehadiran lembaga ini, bagaimana mendorong? Artinya bahwa bukan hanya budaya, bukan hanya seni, tapi mungkin yang lain-lain juga yang berkaitan dengan hak atau mungkin kepentingan orang asli Papua. Itu. Tetapi kalau misalnya dipaksakan untuk MRP kasih uang, MRP nggak ada duit. Iya, artinya seperti itu. Tapi MRP akan nanti melakukan dorongan lewat, kami akan nanti ya mau dikatakan silaturahmi dengan Pak Gubernur, silaturahmi dengan pemerintah daerah setempat. Nah, kira-kira bagaimana mungkin budaya ini mana yang dikatakan baik dan kita dorong. Nah, karena begini, sanggar budaya ini kan bukan hanya khusus untuk satu suku, enggak. Iya. Itu di dalamnya suku lokal itu semua sudah ada di situ dengan berbagai masing-masing yang datang di situ itu masing-masing dari berbagai daerah. Khususnya untuk Papua ya. Yang sekarang nuansanya kita lihat. Sekarang bukan orang Papua sendiri yang pakai budaya Papua sendiri, enggak. Contoh mahkota. Mahkota ini kan sekarang lagi tren ini. Tapi cuma hanya khusus daerah. Kalau ke nuansanya itu ke nuansa luar belum. Itu. Mungkin misalnya kita memperingati hari-hari NKRI atau mungkin hari-hari apa gitu. Nah, semua orang kan pakai nuansa ini Papua. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa tidak didorong? Mungkin ya pemerintah yang tadi saya bilang provinsi, daerah, terus kemudian ya kalau bisa ya mungkinlah pemerintah pusat doronglah, sehingga mungkin orang Papua ini mungkin lebih lebih terkenal lagi, bahasa kasarnya begitu, lebih terkenal lagi kayak mancanegara. Oh, ini adat istiadatnya begini. Sehingga sebenarnya Kepulauan Raja Ampat itu jangan cuma hanya karena ini keasrian pantainya atau mungkin, tapi disertai didorong di situ seperti daerah Bali. Harus didorong di situ. Oh, ini loh nuansa adatnya, ini rumah adatnya gitu. Nah, sampai hari ini kan cuma hanya selama ini kan belum ada rumah-rumah adat masing-masing suku ini belum ditampilkan. Seharusnya rumah-rumah adat ini diizinkan oleh pemerintah daerah, baik di pemerintah provinsi, kabupaten, dibangun rumah-rumah adat itu ada di wilayah pemerintahan kota atau kabupaten atau provinsi. Karena itu menjadi ikon. Ya, karena kalau berbicara rumah adat sejauh ini yang paling dikenal tuh Hanoi ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dibangun di samping kantor-kantor SKPD apa enggak? Harus dibangun di sana karena nanti turis-turis dari mancanegara itu datang, pasti mereka kunjungi. Oh, ini apa sih? Kok misalnya misalnya orang Moi punya pakai atap. Kok kenapa rumah gubuk tua ini ada di pinggir ada di halaman ini wilayah pemerintahan, atau kenapa ada di samping kantor bupati, kenapa ada di samping kantor gubernur, atau di hotel-hotel, itu di bandara juga, di bandara harus dibangun. Di situ harus ada keterbukaan, ada izin resmi dari pemerintah setempat kepada masyarakat adat. Nah, contoh misalnya kalau misalnya di Bandara Deo, oke lah, ini ada orang suku mana yang punya, ini suku Moi, oke lah kita bangun rumah adatnya orang Moi. Misalnya kalau di Raja Ampat, oke kita bangunlah rumah adatnya orang Raja Ampat. Kita bangunlah rumah adat orang Maibrat, karena itu kan wilayah mereka dengan kultur rumah adat yang katakan nuansanya beda. Oke, baik. Kira-kira juga perlindungan krusial seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan
perlindungan krusial seperti apa yang akan terus didorong juga agar adat, budaya, dan seni yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini tetap bisa terus berjalan dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nanti akan dijelaskan juga, kita jeda lagi masih di obrolan budaya RRI Net dari Sorong, Papua Barat Daya. Ya 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 ya. La 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 la. Rian Jaya 95 W alongside Ocha Sentu. Iya kayo. Iya kaya kayo. Rambut keriting ikal itu ciri saya. Kulit hitam manis itu milik saya. Satu anugerah besar yang Tuhan kasih untuk saya disapu bumi cendrawasih. Tetap akan selalu saya jaga dan saya rawat, karena saya sangat bangga dengan yang saya punya. Saya perempuan Papua, cendrawasih Papua saya. Ini zaman sudah maju yang dong bilang, rubah sini rubah sana biar mantap. Lipstick merah warna-warni biar mahal, poles sana poles sini kasih cerah. Tapi bagi saya itu bukan yang utama, karena saya sangat bangga dengan yang saya punya. Saya perempuan Papua, cendrawasih Papua. Kita manis darah banyak hanya ada di sini. Kalau memang kau cinta saya, tulus apa adanya. Saya punya cinta dan sayang yang pasti akan buatku bahagia, baby. Sayang sa perempuan Papua, asli bukan buatan, yeah. Jadi sa jamin, sapu cinta suci untuk kau selamanya. Dongku keriting asli, sedikit kena make pasi. Pace jangkam ragu kalau su cinta mati bayari. Cuma dong perantara, kota sayang dong ku dilema. Hiasi bumi cendrawasih, nona yang adalah. Mempesona, dong kasih cinta sama kau terada koma. Eksotis indah di setiap zona, rasa enak kayak nonton Maradona. Ini perem Papua asli bukan buatan, dia sayang kau original bukan rakitan. Kalau memang jujur cinta kau kasih nyaman toh. Kulitnya hitam-hitam manis tambah dengan senyum tipis-tipis, rambutnya ikal keriting-keriting. Kalau memang kau cinta saya, tulus apa adanya. Baby, I really love you. Saya punya cinta dan sayang yang pasti akan buatku bahagia, making you happy, baby. Sayang sa perempuan Papua, asli bukan buatan, jadi sa jamin, sapu cinta suci untuk kau selamanya. Tara bisa baku tipu dalam hati, lihat kupu muka ingat tasbih dan keladi. Dong itu yang kompas, yang lain tong lepas. Jangan kau ragukan cinta ini kan jelas. Kau perantana paling sip, tara kurang. Kau selalu hadir ada kasih nyaman torang, baby. Sesayang kau apa adanya. Ikan makan rame tapi sama jujur, kau cantik tara mungkin tong ukur. Cintamu sedalam danau Wangi, sesuci putih salju di Kartens. Kau senyum manis macam kunyah jeruk derlagari, dingin nyaman hatimu seperti mandi di Ubadari. Dengar sa ingat sa, semoga jumpa di Manokwari. Kalau memang kau cinta saya, tulus apa adanya. Baby, I really love you. Saya punya cinta dan sayang yang pasti akan buatku bahagia, making you happy, baby. Sayang sa perempuan Papua, asli bukan buatan,
Pendengar dan pemirsa, Anda masih menyaksikan obrolan budaya RRI Net dari Sorong, Papua Barat Daya bersama saya Danusya, dan saya juga masih bersama dengan Pak Ehud Kalaibin, unsur adat Kabupaten Sorong. Kita sudah membicarakan banyak hal Pak Ehud, termasuk salah satunya kira-kira yang paling krusial. Perlindungan krusial apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat, oleh pelaku seni untuk melindungi adat istiadat yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini? Apa yang sebenarnya diinginkan dari orang asli Papua untuk perlindungan terhadap adat, budaya, dan seni Papua, Pak Ehud? Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau bicara seni dengan budaya, pasti ada dua versi di situ. Kenapa saya katakan dua versi? Kalau seni kan berarti semacam tari-tarian. Tapi kalau budaya itu dia berbicara tentang bagaimana ketahanan daripada adat dari orang asli Papua itu sendiri. Jadi saya ketika bicara adat, mungkin kita sebut bicaranya itu mungkin berkaitan dengan misalnya tanah adat. Terus kemudian pembayaran mas kawin. Itu adat, dia masuknya di regulasi itu, masuk di adat. Nah, contoh seperti saya jelaskan dulu dari adat ya. Nah, orang Moi kalau misalnya mau nikah sama orang Mai Berat atau mungkin suku-suku dari Papua yang lain, harus menyesuaikan adat antara adat dengan adat. Tetapi mesti harus dilakukan dulu konfirmasi berdasar yang dianggap yang tokoh-tokoh itu mereka harus saling bertemu. Nah, setelah itu baru mungkin kita atur yang lain. Nah, secara garis besarnya seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya berbicara tentang seni itu memang sudah dari dulu. Nah, cuman hanya sampai hari ini saya nggak tahu di teman-teman di sub-suku yang lain. Tetapi kalau kami sub-suku Moi, ini adat istiadat atau seni budaya daripada kami suku Moi itu mungkin banyak yang terkikis. Artinya punah. Nah, sehingga ini langkahnya seperti apa yang harus dipertahankan seni itu atau alat musik. Nah, jadi ini kami upayakan ke depan, kami akan lakukan koordinasi dengan para tokoh-tokoh adat. Karena begini, namanya seni budaya adat daripada masing-masing suku itu, yang melestarikan barang itu bukan hanya generasi muda, tetapi generasi yang dikatakan mereka yang betul-betul memahami tentang seni itu. Nah, karena begini, seni budaya ini kan itu kalau mau dilihat itu kan masing-masing kan punya alat tradisinya kan beda-beda. Nah, yang cuman hanya sampai hari ini, nah sekarang populasinya sudah banyak. Mesti harus kalau tidak ada alat musik untuk petik-petik ya pasti beli gitar dari toko. Tetapi sebenarnya harus yang lokalnya itu seperti apa? Yang mesti harus diukir dari kayu yang betul-betul itu yang betul-betul yang dipakai untuk alat tradisi itu. Nah, itu satu. Kalau itu memang sampai hari ini masih dipertahankan oleh masing-masing sub-suku-suku ya yang ada di Papua ini. Nah, tetapi masih ada lagi alat-alat yang tertentu yang tadi saya bilang. Yang motifnya sampai hari ini generasi sekarang nggak tahu bentuknya seperti apa. Dan kalau memang sampai hari ini kalau memang masih ada, itu yang nanti kami akan berusaha untuk menggali sumber informasinya dari beberapa tokoh-tokoh adat yang sementara mungkin yang tinggal di kampung-kampung. Kalau sampai hari ini mereka masih simpan motifnya kayak apa, nah, itu yang bila perlu harus dikembangkan. Nah, terus tadi kenapa saya katakan rumah adat tadi? Sebenarnya rumah adat itu difungsikan sebagai museum adat sebenarnya. Nah, tetapi apa yang saya sampaikan ini nanti kami akan lakukan konfirmasi baik dengan pihak orang-orang tokoh-tokoh masyarakat adat tadi. Ini bisa disimpan di museum atau tidak? Ini yang bisa dipertontonkan oleh orang atau tidak? Nah, tetapi kalau memang misalnya kalau bisa ya kenapa tidak? Dan itu harus mungkin ke depannya itu harus. Memang kita sudah berpikir bahwa ke depan ini kan seni ini kan sangat diminat oleh siapa saja. Bicara tentang seni siapa saja berminat. Cuman hanya dengan adanya masing-masing perbedaan di sub-suku itu. Nah, cuman hanya nanti ke depan kita akan coba untuk
menggali informasi itu dari pihak-pihak itu, para tokoh-tokoh masyarakat adat tadi, mereka nanti tangkapannya seperti apa? Karena begini, kita nggak bisa langsung, oh datang, oh, Bapak ini harus kita siapkan ini seperti ini, enggak. Mesti harus kita duduk baik dengan mereka, bicara dari hati ke hati, responnya mereka seperti apa. Itu baru nanti di situ baru kita bisa nanti mendapat atau bisa mengetahui itu. Nah sehingga itu yang nanti bisa dibuatkan dalam satu museum sebenarnya. Kalau memang bicara tentang museum ini kan ya sangat membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Tapi memang kita akan nanti berusaha sebagaimana mungkin. MRP nanti akan lagi kerja keras untuk bagian-bagian ini kami akan bicarakan. Selain kepada masyarakat adat ini sebagai penyedia, tetapi nanti kami akan juga menyampaikan hal ini kepada pemerintah setempat untuk mendorong agar sehingga seni adat ini sehingga bisa dapat didorong. Karena begini, kalau bicara cuma hanya satu subsuku mungkin saya rasa bahwa itu cepat. Tetapi kalau karena ini mungkin banyak motif seni yang dimiliki oleh masing-masing orang adat dari orang asli Papua, mungkin jangkauannya atau mungkin presentasinya mungkin agak lambat. Tapi tidak akan kami tidak akan putus asa, tetapi kami akan terus untuk nanti berusaha untuk menyuarakan itu. Ya Pak Ehud, karena kan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya yang ada sekarang ini yang pertama tonggak ya, harus menjadi tonggak, harus punya legasi, harus punya warisan untuk nanti pengurus-pengurus MRP selanjutnya begitu di Provinsi Papua Barat Daya ini ya. Oke. Dan kemudian juga selain berbagai hal perlindungan krusial yang dilakukan, termasuk salah satunya dalam bentuk museum yang tadi disampaikan oleh Pak Ehud. Apakah di zaman sekarang ini Pak Ehud, seni ini, adat istiadat ini bisa berjalan beriringan dengan modernisasi? Kita lihat sendiri perkembangan yang ada di kota Sorong ini sendiri, Pak Ehud, berjalan cukup pesat ya. Kita lihat kafe bermunculan, ada berbagai live musik yang hadir, dan tentu saja di situ masuk unsur-unsur modern yang ada, dan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan juga, dimasukkan unsur-unsur seni budaya yang ada. Nah, untuk bisa juga memanfaatkan hal ini, kira-kira celah apa yang bisa dimanfaatkan dari MRP, terutama dalam ruang lingkup seni dan budaya ini, Pak Ehud? Ya, jadi mungkin saya rasa bahwa sebenarnya ada keterbukaan dan kerjasama. Berbicara tentang tadi teman-teman yang punya kafe. Presentasi di mana-mana nggak ada orang Papua punya kafe. Tetapi ini bagaimana caranya teman-teman non OAP, ya mungkin mereka yang punya kafe, terus kemudian ya mereka yang punya mungkin usaha yang berkaitan dengan seni, mungkin kami minta tolong. Nah sehingga di sana itu dibuat ada kolaborasi. Nah kenapa kolaborasi? Cuman hanya jangan misalnya ada acara keterbukaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, mungkin setelah upacara baru dilakukan mungkin kegiatan misalnya tari-tarian. Seketika saya begitu mengamati di Papua ini, mungkin event-event lokal. Event-event lokal ini sebenarnya harus dipromosikan. Artinya kalau kita mulai dari dasar, dipromosikan, dibuatlah event-event itu, setelah itu nanti akan menjadi dasar. Contoh dulu saya masih ingat almarhum Gubernur Papua Barat waktu itu Pak Bram Maturodi ya, beliau melakukan event itu. Jurinya dari mana? Jurinya didatangkan dari daerah luar, misalnya dari Jakarta, untuk memberikan penilaian yang terbaik. Nah setelah itu, terus kemudian yang dari awal tadi saya sampaikan, jangan dibiarkan. Coba bagaimana caranya dilakukan pembinaan terus terhadap sanggar budaya itu. Sehingga ya putra-putri asli Papua itu yang tadinya ikut dalam event itu bisa diperhatikan. Nah terus kemudian orang misalnya melakukan pekerjaan harus punya upah.
Iya. Nah sekarang begini, kalau misalnya mereka kerja kalau tidak punya upah seperti apa? Ada apresiasi lah. Harus ada apresiasi daripada apa namanya? Seandainya kalau misalnya kita mau tolong kesalahan kepada pemerintah juga salah-salah. Iya. Terus kemudian juga kepada sanggar budaya juga salah-salah. Sebenarnya pihak mana yang sebenarnya harus adil? Adil untuk mengamati persoalan ini. Nah sehingga budaya adat istiadat ini tidak boleh hilang. Terus tetap dilestarikan, terus dijaga. Nah, seperti itu. Nah, artinya bahwa jangan cuma hanya difokuskan pada saat waktu ada event-event tertentu. Tetapi setelah event itu tolong jangan dianaktirikan. Tetapi bila perlu itu dijaga baik. Nah, seketika daripada generasi itu mereka tidak terpencar kemana-mana. Dalam artian bahwa kita lihat semakin hari semakin berkembang. Wah, ini banyak generasi muda yang hidup di jalan. Iya. Ini sangat susah sekali. Di mana sih ada kepedulian itu? Ya, maaf kata ya, pemerintah sebagai orang tua bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah sana. Nah, kalau memang Papua difokuskan atau dikhususkan, kenapa tidak mengambil dari sisi ini? Seperti itu. Oke, baik. Saya juga ingin tahu secara garis besar apa target dari MRP Papua Barat Daya secara keseluruhan nanti, kemudian juga target dalam persoalan adat budaya dan juga seni seperti itu. Ya. Dijawab di bagian akhir kebersamaan kita, pendengar dan pemirsa, masih di RRI Net Obrolan Budaya dari Sorong Papua Barat Daya. Kita akan kembali sesaat lagi. Papua Barat Daya, rindu berat.
Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita di RRI Net, obrolan budaya dari Sorong, Papua Barat Daya mengenai perlindungan hukum bagi adat, budaya, dan seni Papua. Saya bersama dengan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya, ada Pak Ehud Kalaibin dari unsur adat Kabupaten Sorong. Nah Pak Ehud, di bagian akhir kebersamaan kita, saya mau tahu ini kira-kira progres target MRP Papua Barat Daya selama nanti menjalankan tugasnya kurang lebih 5 tahun ke depan ini, apa saja secara keseluruhan, dan juga terkait dengan perlindungan ini bagi adat, budaya, dan seni Papua yang menjadi obrolan kita hari ini. Iya, jadi ya saya menyampaikan atau jelaskan bahwa pertama kami ada MRP Provinsi Papua Barat Daya, kami tetap berjalan dengan Pergub atau mohon maaf bukan Pergub tapi Undang-Undang Otonomi Khusus. Kami tetap akan melangkah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Tadi seperti yang saya bilang, mana yang kurang kami tambah. Terus kemudian mana yang belum kami kerjakan, karena ini adalah lembaga kultur baru yang mulai baru terbentuk di Provinsi Papua Barat Daya. Kami akan terus bekerja dan melihat di mana kekurangan, terus kemudian di mana hak orang asli Papua yang belum dilindungi yang mana. Itu nanti kami akan lakukan kerjasama dengan pihak pemerintah, kepolisian, terus kemudian TNI, untuk kita akan sama-sama melindungi hak daripada orang asli Papua itu. Nah, kalau berbicara tentang hak asli orang Papua ini kan berarti motifnya banyak. Ya, saya nggak bisa menjelaskan satu persatu, tetapi motifnya banyak. Bahwa mereka adalah juga bagian daripada NKRI. Mereka juga adalah bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga membutuhkan hak yang sama dengan suku-suku yang lain yang ada di Nusantara ini. Terus kemudian ke depan, kalau memang misalnya jangka pendeknya yang kami bisa selesaikan, kami selesaikan tetap dalam 5 tahun ini. Tetapi dalam 5 tahun ini kalau memang misalnya yang kami belum bisa selesaikan, ya kami sebagai manusia punya keterbatasan, punya kekurangan. Nah, mungkin kami menitipkan itu mungkin untuk MRP 5 tahun yang akan datang lagi. Nah, tapi jika kami masih terpilih lagi, ya, kami akan nyambung program itu. Nah, artinya bahwa segala sesuatu pekerjaan tidak seperti yang kita bicara, karena cepat selesai. Tapi namanya pekerjaan membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran yang harus bagaimana caranya untuk kita akan menyelesaikan suatu pekerjaan itu. Mungkin saya rasa seperti itu. Dan memang harus kelihatan wujud nyata, wujud kerja ya dari MRP Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi tonggak ini saat ini, menjadi yang pertama, dan tentu saja harus punya legasi, warisan yang seperti kita sudah perbincangkan di sesi sebelumnya ya Pak Ehud ya. Baik, kemudian yang terakhir juga Pak Ehud, ini kan MRP Papua Barat Daya juga bisa mengakomodir berbagai persoalan-persoalan dan juga memperjuangkan hak-hak orang asli Papua yang diberikan oleh Undang-Undang Otsus tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ehud. Namun di sisi lain dalam dinamika yang ada, terutama di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini juga kan belum ada jalannya pemerintahan ini kan belum definitif, sementara ini juga masih penjabat lah, bisa dikatakan seperti itu begitu. Nah, untuk melihat hal ini agar juga bisa berjalan beriringan dan kemudian juga tidak menjadi kendala, apalagi nanti jika sudah ada pemerintahan yang definitif, jangan sampai terhambat juga nih program-programnya karena ada unsur-unsur politisnya Pak Ehud. Nah, apa kira-kira yang juga bisa dilakukan dengan tegas lah, yang mungkin bisa saya katakan juga sama Pak Ehud? Baik, yang jelasnya itu ada di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Yang pertama kita bicara birokrasi dulu. Nah, birokrasi ini di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu, penjabat gubernur yang akan datang, gubernurnya orang asli Papua, wakil gubernurnya juga harus orang asli Papua. Nah, kenapa kita lihat orang Papua ini dibangun secara lambat? Maaf kata, karena ini dilihat seketika kita begitu mengamati ke bawah, dan nanti kami ke depannya harus bupatinya juga orang asli Papua, wakil bupatinya juga harus orang asli Papua, wali kotanya juga harus orang Papua, wakil wali kotanya juga harus orang asli Papua, sehingga dia mengerti persoalan. Oke. Nah, ini yang kami ke depan kami akan berteriak ke Jakarta.
minta tolong jangan cuma hanya sebatas di gubernur dan wakil gubernur, tetapi harus dibuat lagi regulasi untuk ditambahkan di sana supaya kedepannya ini bupatinya orang asli Papua, wakil bupatinya juga orang asli Papua, wakil wali kotanya juga orang asli Papua, wakil wali kotanya juga harus orang asli Papua. Sehingga orang asli Papua bawa persoalan ke pemerintah, mereka paham. Tetapi kalau memang misalnya sampai sekarang ini kalau pemerintah pusat tidak lihat hal ini dengan baik, maka nanti orang Papua cuma hanya begini terus. Diibaratkan anak ayam mati di atas lumbung. Dengan persoalan-persoalan yang terus berulang ya. Iya, seperti itu. Nah, makanya ke depan pemerintah pusat lebih lagi jelas untuk melihat hal ini, bagian-bagian ini. Nah, sehingga ke depan bukan berarti bahwa teman-teman Nusantara yang lain dikucilkan, tidak. Bukan dikucilkan. Tetapi berdasarkan regulasi undang-undang khusus. Kalau untuk bagian gubernur sama wakil gubernur itu sudah sangat jelas sekali itu. Sudah ada bahwa ke depan di seluruh Papua gubernurnya orang asli Papua, terus kemudian wakil gubernurnya adalah orang asli Papua. Hanya bupati sama wali kotanya yang belum ada. Tetapi nanti kami akan coba untuk menyampaikan ini secara baik kepada pemerintah pusat. Itu yang akan terus didorong. Nanti kami akan dorong. Baik. Dan yang terakhir, pesan Pak Ehud untuk pendengar dan pemirsa kita dimanapun berada terkait apa yang menjadi obrolan kita juga, perlindungan hukum bagi adat, budaya dan seni Papua selaku Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya, unsur adat dari Kabupaten Sorong. Pak Ehud, silakan. Ya. Pada saat sore hari ini saya sampaikan kepada seluruh bapak, mama, kakak, adik, khususnya untuk orang asli Papua, jangan berkecil hati jika mendengarkan apa yang saya sampaikan pada saat sore hari ini. Kami dari ke-33 anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya ini, ke depan kami terus akan bekerja. Kami terus akan bekerja untuk akan mempertahankan hak-hak dasar daripada orang asli Papua. Baik ada di budaya, seninya, terus apa lagi? Nanti kami akan melaksanakan kajian baik terhadap hal-hal ini. Terus kemudian bapak mama yang ada di sana yang mendengarkan informasi atau mendengarkan apa yang saya sebagai perwakilan dari MRP apa yang saya sampaikan ini, bukan berarti bahwa setelah penyampaian ini akan putus, tidak. Ke depan nanti kami akan terus bekerja. Ada informasi seperti apa, bahwa datang kepada kami ke-33 anggota MRP. Jika Tuhan berkenan, mungkin kami bisa didorong oleh kuasa Tuhan untuk dapat mendorong ataupun mendatangi langsung di mana tempat yang Bapak Mama Don tinggal, untuk kita sama-sama akan tahu kira-kira kendala apa di sana. Itu dan tugas yang nanti kami MRP ke depan kami akan laksanakan. Mungkin saya rasa itu yang mungkin sebagai pesan penutup untuk perbincangan pada saat sore hari ini. Baik, Pak Ehud Kalaibin, unsur adat Kabupaten Sorong, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Net Obrolan Budaya dari Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaan Anda pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Danusya sudahi kebersamaan kita di hari ini dan semoga nanti kita bertemu kembali di RRI Net Obrolan Budaya edisi-edisi yang lainnya dari Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusya, sampai jumpa. Hal ini. Terus kemudian bapak mama yang ada di sana yang mendengarkan informasi atau mendengarkan apa yang saya sebagai perwakilan dari MRP apa yang saya sampaikan ini, bukan berarti bahwa setelah penyampaian ini akan putus, tidak. Ke depan nanti kami akan terus bekerja. Ada informasi seperti apa, bahwa datang kepada kami ke-33 anggota MRP. Jika Tuhan berkenan, mungkin kami bisa didorong oleh kuasa Tuhan untuk dapat mendorong ataupun mendatangi langsung di mana tempat yang Bapak Mama Don tinggal, untuk kita sama-sama akan tahu kira-kira kendala apa di sana. Itu dan tugas yang nanti kami MRP ke depan kami akan laksanakan. Mungkin saya rasa itu yang mungkin sebagai pesan penutup
untuk perbincangan di pada saat sore hari ini. Baik, Pak Ehud Kalaibin, unsur adat Kabupaten Sorong Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Net Obrolan Budaya dari Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaan Anda pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Danusya sudahi kebersamaan kita di hari ini dan semoga nanti kita bertemu kembali di RRI Net Obrolan Budaya edisi-edisi yang lainnya dari Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusya, sampai jumpa.